Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya lawyer dan pemilik Fatur Travel, Biro Umroh Haji Perjalanan Anda semuanya. Hukum yang ada di Indonesia disepakati oleh pembuat undang-undang itu adalah positivisme law, artinya hukum yang positif, hukum yang tercatat, hukum yang ada dasar hukumnya, baik undang-undang ataupun Undang-Undang Dasar 45 ataupun turunan yang di bawahnya terkait dengan sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan. Jelas di pasal satunya, perkawinan adalah membentuk keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa antara laki-laki dan perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan tidak boleh satu jenis. Di situ jelas. Kemudian ayat 2-nya didaftarkan di pemerintah lembaga. Kalau muslim berarti di KUA, non muslim di catatan sipil. Barang siapa yang tidak melakukan itu berarti perkawinannya tidak tercatat di negara, dan anak yang dihasilkan dan perkawinannya tidak sah, termasuk hak-haknya. Hak nafkah nggak dapat, hak waris pun nggak dapat. Apalagi kalau anaknya hanya akan melekat kepada ibunya secara perdata. Kemudian ada isu viral seorang Habib yang katanya adalah melakukan perkawinan siri. Pertanyaannya sederhana, kenapa perempuannya mau dinikahi dengan siri? Sejatinya perempuan harusnya dinikahi secara negara, dicatatkan di negara, bukan siri yang memiliki banyak kelemahan, dan itu tidak dianut di Indonesia. Meskipun Indonesia mayoritas umat muslim, tapi jelas tidak disarankan oleh pembuat undang-undang di nomor 1 tahun 74 tersebut. Harusnya dicatatkan, kalaupun misalnya belum dicatatkan, kan ada isbat nikah. Isbat nikah adalah meningkatkan status perkawinan dari perkawinan yang tidak tertulis, perkawinan yang sirih misalnya, menjadi perkawinan yang tercatat secara negara, sehingga perempuan itu mendapatkan hak-haknya, baik hak nafkah, nafkah iddah, hak waris, hak wasiat, dan hak-hak lainnya termasuk penghormatan. Itu yang harus dilakukan semestinya. Jadi sebelum itu terjadi, harusnya kalau memang belum tercatat, mungkin hilaf, mungkin ya. Kalau di bahasa hukum itu ada culpa namanya, bukan dolus kesengajaan. Culpa itu kehilafan, belum tercatat. Ada mekanisme yang namanya isbat nikah. Kenapa itu tidak dilakukan? Mestinya itu dilakukan supaya perkawinan Anda tercatat secara sah di negara. Nah, kalau misalnya perempuan sampai kapanpun dia nggak mau dicatatkan ke negara perkawinannya, berarti kan big question, pertanyaan besar, kenapa perempuan tidak mau dinikahi secara negara atau laki-lakinya. Nah, dari sana sudah jelas bahwa hubungan ini hubungan yang rentan dan tidak diinginkan oleh pembuat undang-undang. Harusnya smart, harusnya pintar, harusnya cerdas gitu. Semua perkawinan upayakan didaftarkan secara negara sehingga Anda mendapatkan hak. Suami mendapatkan kewajiban, ada haknya juga, tapi mayoritas kewajiban laki-laki itu, nafkah dan lain-lain. Istri mendapatkan hak. Kenapa itu tidak dilakukan? Pertanyaan besarnya. Tapi apa yang bisa dituntut oleh Helwa ini, Om, secara hukum mungkin kepada oknum Habib ini, Om? Kalau dituntut, berarti kan sudah ngomong hukum. Iya. Artinya harus melakukan upaya hukum. Upaya hukum kita dua, perdata dan pidana. Kalau mau, mulai dengan perdata dulu. Catatkan perkawinan Anda lewat permohonan isbat nikah di pengadilan agama sesuai domisili KTP yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Kalau di Tebet berarti Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau di Cirebon berarti Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Agama Cirebon, kira-kira begitu. Nah, itu harus mulai dari situ. Namun misalnya si hanya nggak mau, berarti harus ada mekanisme-mekanisme lainnya yang kita sebut gugatan perbuatan melawan hukum dengan saksi-saksi
perkawinan siri itu dilakukan, berarti ada saksi fakta, ada dokumen, ada penghulu sebagai saksi fakta, ada saksi ahli, ahli hukum perkawinan, dan lain-lain. Berjuanglah ibu. Tapi dan isunya itu diduga ya oknum Habib ini tuh me- memberikan janji-janji seperti menerbangkan umroh keluarganya kayak gitu-gitu. Tapi belum Helwa sampai saat ini belum mendapatkan janji-janji tersebut. Janji-janji berikutnya itu step kedua saja. Sekarang fokuskan memperkuat fundamental. Fundamental perkawinan adalah tercatat di negara. Fokus saja untuk melakukan isbat nikah sebenarnya. Dengan isbat nikah Anda sah. Kalau sudah sah akan mendapatkan hak-hak perkawinan Anda, termasuk untuk umroh bersama dan hal-hal lainnya. Jadi step pertama fokus kepada isbat nikah saja sebenarnya. Dengan isbat nikah otomatis semua fundamental perkawinan kuat. Tinggal request-request berikutnya termasuk umroh lah misalnya, atau mungkin kediaman bersama lah, atau mungkin rumah dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya punya anak-anak itu akan aman, termasuk nafkah anaknya akan terjamin kalau perkawinannya sah secara negara. Om, kira gimana Om tanggapannya Om bahwa pihak eh, diduga ya oknum Habib ini tuh melakukan penelantaran. Itu apakah bisa kuat gitu Om secara hukum Om? Definisi penelantaran itu kan berarti tidak ada nafkah, tidak ada perhatian dan lain-lain. Kan bisa dilakukan upaya, apakah upaya persuasif dulu. Kalau nggak bisa kan bisa lakukan upaya yang namanya laporan polisi gitu lah. Atau upaya perdata yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Sepanjang alat buktinya kuat. Indonesia negara hukum, restart. Dari presiden sampai buruh, kaum buruh itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, equality before the law. Jadi upayakan persuasif dulu, karena bagaimanapun itu adalah hubungan yang meskipun belum ada perkawinan secara negara, upayakan kuatkan di situ. Request, bermohon supaya perkawinan ini menjadi perkawinan yang sah secara negara. Isbat nikah kunci utamanya. Gitu. Oke Om, ini kan sebenarnya kan tudingan ya yang penelantaran itu oleh pihak Hewa gitu. Tapi mungkin kalau Oknum Habib ini bisa membuktikan tidak adanya pelantaran, mungkin konsekuensi Helwa itu seperti apa Om? Dalam negara hukum itu ada alat bukti apapun. Pertama alat bukti tertulis, kedua alat bukti fakta saksi, kemudian alat bukti saksi ahli. Sepanjang memiliki alat bukti, masing-masing saling klaim. Oh, tidak melakukan penelantaran. Menurut siapa? Ini buktinya. Bukti transfer, bukti apa, semuanya termasuk ini saksi yang melihat, saksi yang mendengar, saksi yang menyaksikan, kemudian ahli. Sama dari pihak wanita juga. Oh, kami ditelantarkan. Buktinya apa? Nih, dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak ada bukti transfer misalnya. Tidak ada nafkah, tidak ada apa, semuanya dikuatkan dengan saksi fakta dan saksi ahli. Jadi dua-duanya saling melakukan adu argumentasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Harus ada alat buktinya. Dokumen kan bisa screenshot, voice note kalau memang tidak ada perjanjian tertulis, kan ada bukti WA. Masa suami istri siri tidak ada bukti komunikasi, bukti voice note, bukti WA? Pasti ada. Nah, itu bukti tertulis diajukan. Kemudian ada saksi yang melihatnya, saksi yang menyaksikannya, saksi yang mendengarnya, itu sebagai saksi fakta, ditambah saksi ahli hukum perkawinan dan harta perkawinan. Om, mungkin bagaimana sih Om status hukum pernikahan siri terutama terkait hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 itu tahun 74 Om tentang perkawinan? Di situ tidak ada hak dan kewajiban untuk perkawinan siri. Indonesia itu menganut positivisme law, hukum positif.
Artinya harus ada dasar hukumnya, harus ada payung hukumnya, bahwa perkawinan harus sesuai pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dicatat di lembaga. Kalau muslim di KUA, non muslim di catatan sipil. Kalau tanpa ada itu bukan perkawinan yang tercatat, sehingga kita sebut perkawinan yang tidak tercatat, atau bahasa sekarang namanya siri, baik muslim dengan muslim ataupun non muslim dengan non muslim. Jadi jadilah wanita yang smart, jadilah wanita yang hebat. Jangan mau menerima perkawinan siri, harusnya di situ, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Itu tidak ada aturan siri, itu tidak ada tertulisnya. Kenapa nggak perkawinan resmi secara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam? Itu semestinya. Tidak sekedar cinta saja, tapi harus dibuktikan dengan tertulis, yaitu dicatat di negara. Siap Om. Terakhir Om, ini kan sebenarnya kan Habib ini kan punya istri yang resmi, sah, yang istri pertama yang sah gitu secara hukum juga. Mungkin ada gak sih undang-undang yang mengatur untuk melindungi istri pertama yang sah ini Om, dari tuntutan istri kedua yang poligami? Justru kebalikannya, istri yang pertama yang sah secara negara bisa nuntut yang poligami. Oh gitu. Yang istri siri dengan apa? Pasal perzinahan. Itu lebih bahaya lagi. Jadi kalaupun misalnya si Habib tersebut ingin pernikahan resmi juga dengan yang kedua, harus izin istri yang pertama. Disitulah kekuatan hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan harus dicatat secara negara lewat KUA. Itu yang paling penting. Siri itu rentan terhadap tidak ada hak dan rentan terhadap ancaman hukuman dan serangan hukuman dari istri yang sah, karena hartanya bisa diambil. Istri yang sah itu harta dari suaminya, kemudian tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Siap. Mungkin pesan-pesan Om sebagai praktisi hukum Om untuk Helwa Bahmid seperti apa Om? Oke, saya Dr. Firman Chandra, saya ahli hukum perkawinan dan harta. Jangan mudah untuk melakukan perkawinan siri, karena perkawinan siri tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Anda rentan terhadap ancaman hukuman laporan polisi perzinahan dari istri yang pertama, istri yang sah. Lupakan cinta, lupakan sayang kalau tidak dinikahi secara resmi, secara negara. Terima kasih Om.